Adapun saya secara materi itu sama, jadi nanti saya hanya membuka acara ini dan melengkapi pembelajaran mendalam baik yang saya dapatkan dari kunjungan kemarin ke Jogja dan juga dikolaborasikan dengan nanti Ibu Yanti dengan Pak Isfani. Baiklah, pembelajaran mendalam itu pola pikir bertumbuh. Kalau orang berpikir dengan grow mindset, ya, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu ada jalan keluarnya. Karena itu jangan menyerah dan jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Nah, ini kata Pak Menteri kita, ya, Pak Menteri kita yang Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kemudian saya hanya menyampaikan yang ditayangkan di situ 12 tips peningkatan mutu sekolah. Ya. Saya matanya kurang jelas. Sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang mampu menciptakan suasana belajar yang berkesadaran, artinya sadar akan tujuan dan sadar akan nilai pembelajaran. Bermakna itu relevan dengan kehidupan dan kebutuhan peserta didik, dan menggembirakan itu menumbuhkan semangat dan rasa nyaman. Nah, untuk itu ketika proses belajar itu dirancang untuk mendorong peserta didik dan guru agar memahami, kemudian mengaplikasikan dan merefleksi. Kemudian yang kedua, apresiasi pencapaian sekecil apapun. Menghargai usaha dan kemajuan sekecil apapun itu menumbuhkan rasa percaya diri dan motivasi belajar. Baik itu kepada siswa kita selama di dalam kelas, kalau menunjukkan kebaikan dan kemajuan itu kita perlu apresiasi. Yang ketiga, sapa dan kenali setiap guru. Nah, ini kalau ini semuanya sudah kenal ya. Interaksi personal antara kepala sekolah dan guru, antara guru dengan murid, antara guru dengan guru, untuk membangun hubungan yang hangat dan saling menghargai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami akan melakukan penjelasan pada PM atau pembelajaran mendalam. Oke, yang pertama di sini kami tindakan hasil. Apa itu pola pikir? Pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Jadi pola pikir lebih penting dari keterampilan. Nah, lihat di sini, kalau pola pikir tetap itu ketika challenge, tantangan, dia akan berusaha untuk menghindar. Sedangkan pola pikir bertumbuh itu kalau dia ada tantangan, dia akan menerima karena merasa itu ada tantangan. Itu pola pikir bertumbuh. Kemudian yang obstacle atau rintangan, biasanya kalau orang yang pola pikirnya tetap, dia akan menyerah karena rintangan dia tidak mau mengambilnya. Sedangkan kalau yang pola pikir bertumbuh, biasanya dia akan bertahan karena akan berusaha. Kemudian effort ini usaha atau upaya. Kalau pola pikir tetap, dia akan merasa mubazir. Sedangkan kalau yang pola pikir bertumbuh, dia akan itu merasa peluang karena merasa tantangan tadi. Nah, kemudian yang kritik. Kalau kritik itu, kalau orang pola pikirnya tetap, dia merasa itu adalah serangan karena dia merasa dikritik, jadi dia merasa diserang. Nah, sedangkan orang yang pola pikir bertumbuh, dia merasakan itu adalah informasi untuk dapat berubah. Nah, kemudian sukses others, artinya kalau orang lain
sukses. Kalau orang yang pola pikirnya tetap, dia merasa orang itu ancaman baginya. Sedangkan untuk orang yang pola pikir bertumbuh, dia merasakan itu adalah inspirasi. Pembelajaran mendalam. Oke. Melengkapi pendekatan pembelajaran dengan menambah karakteristik praktik pedagogi. Yang pertama ada keterlibatan. Guru membangun keterlibatan peserta didik sebagai subjek belajar untuk memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Kedua ada berkesadaran. Guru lebih dapat membangun kesadaran peserta didik untuk menjadi pembelajar yang aktif, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Memuliakan. Guru dan peserta didik lebih saling menghargai dan menghormati potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian ada pengembang budaya belajar. Guru lebih dapat mengembang kreativitas dan berinovasi dan melibatkan peserta didik dalam mengembangkan pengalaman belajar. Kemudian ada pemanfaatan teknologi digital. Guru dan peserta didik lebih dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan efisiensi dan efektivitas pada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Kemudian ada multi atau interdisiplin ilmu pengetahuan. Guru dan peserta didik lebih dapat menerapkan multi atau interdisiplin ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran. Kemudian ada tekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Inilah inti dari belajar mendalam. Karena ujung-ujung dari inilah yang akan kita yang akan dibahas yang paling utama. Karena dari sini kita akan terakhirnya membentuk RPP atau modul ajar kalau sekarang seperti perencanaan pembelajaran. Sekarang kita ke asesmen dalam pembelajaran mendalam. Di sini ada penilaian atau asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Asesmen dapat menggunakan beragam teknik dan atau instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan belajar. Kemudian ada prinsip asesmen. Berkeadilan. Pendidik melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus peserta didik. Kemudian ada objektif. Penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Kemudian ada edukatif. Penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Lanjut, asesmen. Asesmen pada pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam mendorong adanya transverbal skill murid agar dapat menerapkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada kehidupan nyata. Asesmen yang digunakan bertujuan untuk 1. Memahami sejauh mana kedalaman pemahaman telah dicapai. 2. Merancang aktivitas belajar yang mendorong murid untuk naik ke tingkat pemahaman yang lebih kompleks. 3. Memberikan umpan balik yang lebih tepat sasaran berdasarkan level pemahaman. Dari perencanaan pembelajaran atau RPP yang sering kita sebut. Pertama, identifikasi. Identifikasinya itu dimensi profil lulusan itu. Nah, dimensi profil lulusan itu kan ada 8. Nah, tidak semua harus ditulisnya. Misalnya dari keimanan itu sampai komunikasi 3. Karena sesuai dengan apa yang ada materi yang kita pelajari. Misalnya materi Pancasila, kemungkinan pasti kekeluargaan, kemudian bisa
kreativitas bisa, tergantung materi yang akan kita pelajari ataupun TP yang ingin kita pelajari. Kemudian desain pelajarannya itu tujuan pelajaran ini wajib diisi ya. Kemudian praktek pedagogis ini modelnya, strateginya, apa yang akan kita buat. Karena ini akan menentukan pada saat pembuatan di kegiatan inti, pendahuluan dan penutup itu. Kemudian kemitraan belajar. Nah, kemitraan belajar ini kan opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Kemudian lingkungan belajar ini yang fisik tadi, ruang fisik yang di kelas. Kemudian pemanfaatan digital, nah, ini juga opsional, artinya pilihan, boleh ada, boleh tidak. Lanjut Bu. Nah, kemudian ini yang pentingnya, langkah-langkah pembelajarannya. Langkah-langkah belajar itu masuk ke dalam pengalaman belajar. Dilihat pertama memahami. Memahami itu nanti di dalam kolom ini ada tulis berkesadaran, bermakna atau membedakan. Tidak semuanya ditulis, boleh tiga-tiganya. Artinya misalnya memahaminya hanya bermakna saja, tidak masalah. Kemudian hanya menggembirakan, tidak masalah. Yang penting setelah memahami itu tetap ditulis berkesadaran, bermakna atau menggembirakan. Kemudian yang terakhir asesmen pelajaran. Nah, ini asesmennya tadi yang sumatif dan formatif tadi. Lanjut Bu. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang kurang jelas atau terlalu cepat, silakan. Bu ini boleh. Baiklah, terima kasih penjelasannya kepada Pak Penny dan Ibu Ardianti. Yang ingin saya tanyakan, tadi di perangkat pembelajaran ini ada yang namanya lintas ilmu tadi kan? Lintas ilmu matematika di di mata pelajaran IPAS. Nah, yang ingin saya tanyakan itu kaitannya dengan lintas ilmu matematika tadi dengan IPAS itu bagaimana? Maksudnya di sini Bu, yang izin menjawab. Di sini tadi yang Ibu tanyakan tadi lintas ilmu kan? Nah, itu artinya lintas ilmu itu ketika kita belajar IPAS ini tentang rantai makanan tadi, ya, rantai makanan tadi, berhubungan dengan matematika tadi yang mempelajari tentang pecahan ya. Lihat ke belakang. Terus lagi terus lagi Bu, terus. Di sini lihat perbandingan atau persentase, artinya membahas konsep efisiensi energi hanya sebagai energi, misalnya konsep ke tingkat tropik berikutnya, misalnya menghitung berapa energi yang disediakan untuk konsumen satu jika produsennya memiliki 100% energi dan berapa yang tersisa untuk konsumen satu. Rantai makanan tadi Bu, misalnya konsumen satu ada apa? Produsen, konsumen satu, konsumen dua, konsumen tiga kan? Misalnya dari cacing, ayam kan konsumen. Ketika konsumen satu tadi ayam itu terlalu banyak, sedangkan produsennya sedikit, otomatis kekurangan kan? Seperti itu persentasenya, berhubungannya maksudnya. Melihat perbandingan. Iya, benar Bu. Iya, berhubungan dengan IPAS-nya tadi. Bagaimana Bu? Baiklah, jika tidak ada lagi yang bertanya, mungkin hanya dapat ini yang dapat kami presentasikan selama 3 hari kami mengikuti pelatihannya. Kalau ada yang bertanya, kami mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau yang dapat menyinggung rasanya. Sekali lagi kami minta maaf. Ini semua dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.